Kembali di Kompas Siang, Saudara. Konten YouTube kontroversial musisi Anji berisi perbincangannya dengan Hadi Pranoto yang mengklaim sebagai penemu obat herbal COVID-19 berbuntut panjang. Keduanya harus berhadapan dengan hukum karena dilaporkan ke polisi, meski kini video itu sudah tidak bisa lagi diakses di kanal YouTube. Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof nyebutnya, serum? Antibody COVID-19. Antibody COVID-19 adalah obat untuk COVID-19? Ya, obat untuk COVID-19. Konten video berdurasi sekitar 30 menit dari kanal YouTube Dunia Manji milik musisi Anji ini jadi kontroversi. Setelah menjadi viral dan sempat jadi trending topik di Twitter, hanya dalam 24 jam, video ini tidak bisa lagi diakses dan sudah dihapus oleh YouTube karena dinilai melanggar pedoman komunitas. Jelas jadi viral karena wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang mengaku sebagai ketua tim riset formula antibodi COVID-19 ini membahas mengenai obat temuannya yang diklaim bisa menyembuhkan COVID-19 tanpa disertai bukti ilmiah. Hadi juga memaparkan sejumlah informasi yang dinilai bisa membahayakan dan membingungkan publik dalam perang melawan wabah COVID-19. Namun, gara-gara konten video kontroversial ini, Hadi Pranoto dan musisi Anji sebagai pemilik kanal YouTube Dunia Manji harus berhadapan dengan hukum. Senin sore, CEO Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya. Iya, dilaporkannya pertama kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah, kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang Undang-Undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main. Bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Menurut saya yang paling fatal ya. Pertama adalah soal sebutan bahwa dia punya satu sistem yang namanya digital technology yang tadi kita katakan. Digital technology itu kata dia rapid test dan swab itu nggak perlu gitu loh. Sampai ratusan ribu dengan 10.000 dan 20.000 itu sangat efektif. Klaim Hadi Pranoto sebagai penemu obat COVID-19 yang digunakan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan telah menyembuhkan pasien membuat Ikatan Dokter Indonesia ikut bereaksi. Yang jelas, keabsahannya itu sangat meragukan. Tegas kami menyatakan bahwa ini tidak perlu dicermati, tidak perlu dimaknai, dan tidak perlu diambil sebagai sesuatu yang akan dijadikan pemakaian atau akan dijadikan sebagai salah satu cara untuk pengobatan. Sampai hari ini, tegas saya katakan, kami belum pernah menemukan yang bersangkutan sebagai anggota ID. Hadir dalam program Kompas Petang Senin sore, Hadi Pranoto meminta maaf kepada Ikatan Dokter Indonesia. Tapi ia bersikukuh, informasi yang ia sampaikan tidak menyesatkan. Meski ia meralat, apa yang ia temukan bukanlah obat, tapi ramuan herbal yang diklaim sudah mendapat izin edar dari Badan POM. Bahwasanya saya meminta maaf kepada ID juga, dan saya sampaikan saya tidak ada dalam database-nya ID karena saya bukan dokter dan saya bukan orang yang ada hubungannya dengan ID. Jadi kita sudah ada izin dari BPOM. Kapan dikeluarkannya, Pak? Dikeluarkannya itu tanggal 14 April 2020. Nama pendaftar PT Sarana Mandiri Semesta, kemudian alamat pendaftar ada di Jalan Pancasila 1 Cikandi, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama produsen PT Saraka Mandiri Semesta. Dengan nomor izin edar POM TR 20363601. Itu disebut. Tapi izin edar tidak sama dengan keberhasilan uji klinis yang wajib dikantongi semua obat demi menjamin keamanan konsumsinya. Jadi ini bukanlah semacam pengakuan atas obat ini sudah mampu mencegah atau herbal, COVID. Herbal, ya makanya. Herbal, jadi herbal ya. Ini pendaftaran herbal bagian dari New Drug Application semacam itu.
untuk didaftarkan, diusulkan, apakah, tetapi ini tidak berhenti ya, pasti ada tindak lanjutnya. Nah justru kita harus lihat tindak lanjut dari teman-teman. Tapi bukan untuk mengobati. Karena memang level kepercayaan dan kehati-hatian dalam obat ini menyangkut jiwa dan nyawa manusia, maka 99,9% harus valid. Dan itu harus melewati serangkaian tahap yang luar biasa, yang oleh Indonesia itu ada peran BPOM, ada peran Kemenkes, terutama Litbangkes terkait dengan ethical clearance-nya, tetapi juga ada peran Kementerian Ristekdikti dan juga ada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang betul-betul harus dilakukan kolaborasi. Justru kita ingin berharap agar pemerintah betul-betul bisa memverifikasi. Namun, klaim Hadi Pranoto sebagai Ketua Tim Riset Formula Antibodi COVID-19 ditampik Kemenristek dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Staf ahli Menristek dan Infrastruktur, sekaligus Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Ali Gufron Mukti, menyatakan tidak pernah memberikan dukungan uji klinis herbal produksi Bionuswa yang diakui oleh Hadi Pranoto telah diberikan pada pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Seluruh dunia kini masih berlomba mencari obat untuk menyembuhkan dan vaksin untuk menangkal wabah COVID-19. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati mempercayai klaim obat atau produk herbal yang disebut bisa mengobati COVID-19, karena setiap klaim harus melewati kaidah penelitian yang benar dan lolos uji klinis sesuai protokol yang disetujui Badan POM. Jika ada indikasi pembohongan publik, maka siap-siap menghadapi konsekuensi hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Mapolda Metro Jaya. Alfa, hingga saat ini apakah sudah ada tindak lanjut dari pihak kepolisian setelah YouTuber Anji dan Hadi Pranoto yang mengklaim sebagai penemu obat COVID atau herbal COVID ini dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit? Ya benar sekali, Juno dan juga saudara, untuk tahap selanjutnya memang setelah proses pelaporan dilakukan, pihak Polda Metro Jaya terus melakukan penelitian atau tepatnya di tahap penelitian di proses penyelidikan terkait dengan kasus pelaporan Anji. Dalam hal ini yaitu konten dari akun yang dimilikinya yaitu Dunia Manji. Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Polisi Yusri Yunus menyatakan bahwa saat ini proses pelaporan tengah ditangani oleh Subdit Cybercrime dari Direktorat Kriminal Khusus, di mana ini khusus untuk menangani terkait dengan kriminal di dunia IT yang seperti dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidin. Dan hal ini juga yang disebutkan oleh Kombes Pol Yusri Yunus bahwa selanjutnya, tahap selanjutnya ini pihak Polda Metro Jaya akan memanggil baik itu terlapor, pelapor, dan juga saksi untuk memberikan keterangan-keterangan lanjutan terkait dengan proses penyelidikan ini. Untuk waktunya sendiri memang belum ditentukan kapan Harjono dan juga saudara, apakah akan dilaksanakan atau dalam waktu dekat. Tapi yang pasti proses penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari terlapor maupun pelapor ini sangat diperlukan. Dan dalam hal ini untuk pelapor sendiri yaitu Ketua Cybercrime Indonesia ini akan dimintai bukti-bukti penguat terkait dengan laporannya. Sedangkan untuk saksi ahli juga nanti akan dipanggil untuk memperkuat adanya dugaan kebohongan publik yang disangkakan oleh terlapor yaitu Mu'annas Alaidin. Sedangkan untuk terlapor sendiri yaitu Hadi Pranoto dan juga Erdian Aji Prihartanto atau Anji yaitu musisi dan sekaligus YouTuber ini akan diminta untuk membawa bukti-bukti penguat seperti akun Dunia Manji yang dimiliki oleh Anji dan juga obat yang dinyatakan atau diduga sebagai obat herbal dari proses penyembuhan COVID-19 seperti yang dilaporkan oleh Mu'annas Alaidin. Dan untuk pernyataan lengkap dari Kombes Pol Yusri Yunus berikut kutipan wawancara kami. Jadi pelapor merasa bahwa ini ada satu kebohongan publik, ya. Kemudian mereka bersama tim Kapolda Metro Jaya untuk melakukan laporan tentang adanya satu wawancara oleh akun Dunia Manji kepada seseorang, ya, tentang penemuan obat
COVID-19 dan juga harga swab dan rapid yang sekitar 10.000 sampai 20.000. Kemudian oleh pelapor merasa bahwa ini adalah hal yang bisa meresahkan masyarakat karena pembohongan terhadap masyarakat. Sekarang lapornya sudah kita terima, HP dan satu lagi pemilik daripada akun Dunia Manji untuk kita lakukan klarifikasi. Nanti kalau sudah terkumpul semuanya dengan bukti-bukti dan juga keterangan yang lengkap, baru akan kita gelarkan. Untuk pasal yang dilaporkan sendiri, menurut Kombes Pol Yusri Yunus, ini terkait dengan tindak pidana bidang ITE atau atas terkait dengan penyebaran berita bohong. Dan ini yang juga menjadi perhatian dari pelapor, yaitu Mu'annas Alaidit, karena kalau memahami persoalannya memang ada dua persoalan besar yang dipermasalahkan dalam kasus pelaporan ini, yaitu terkait dengan pernyataan Hadi Pranoto yang mengklaim bahwa sudah menemukan obat dari COVID-19, dan hal ini juga sudah dibantah oleh kementerian terkait, baik itu Kementerian Ristek dan juga Kementerian Kesehatan, bahwa tidak ada uji klinis terhadap penemuan ini. Dan juga yang kedua yaitu terkait dengan teknik penyembuhan COVID-19 yang menurut Hadi Pranoto tidak memerlukan rapid dan swab, dan untuk menggunakan teknologi digital dengan biaya hanya 10 hingga 20.000 saja. Pihak Polda Metro Jaya sendiri juga mengakui bahwa informasi ini akan menciptakan miskonsepsi di kalangan publik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, sehingga untuk mengetahui kelanjutan dari kasus ini, apakah ini termasuk dalam tindak pidana atau tidak, maka akan dilalui proses-proses penyelidikan seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk memanggil atau untuk mengklarifikasi keterangan-keterangan lanjutan, baik itu dari pelapor, terlapor maupun saksi ahli. Herjunot. Ya, Alfa, sebelumnya Hadi Pranoto sebagai Ketua Tim Riset Antibody ini menyatakan bahwa ini merupakan obat herbal dan sudah memiliki izin edar dari BPOM, namun belum memiliki uji klinis ataupun maupun uji klinis dari Litbangkes Kemenkes. Lalu seperti apa tanggapan dari Anji sebagai pemilik konten YouTuber dan juga saat ini sudah dihapus oleh pihak YouTube karena juga memiliki konten yang menyesatkan dan memicu kontroversial di masyarakat? Alfa. Ya, Juno dan juga saudara, kalau viral yang menjadi sosial menjawab langsung terkait dengan setelahnya kasus tersebut. Kasus tersebut, dia menyatakan bahwa letak kesalahan ada pada Hadi Pranoto yang seharusnya memberikan pernyataan lebih atau memberikan klarifikasi yang lebih jelas. Artinya kalau dilihat dari tanggapannya ini, Anji sendiri sebagai pemilik akun Dunia Manji ini lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk memberikan klarifikasi yang lebih jelas. Padahal menurut Mu'annas Alaidit, di dalam Undang-Undang ITE disebutkan ada pasal yang melarang adanya penyebar luasan berita bohong kepada publik karena ini bisa meresahkan publik. Nah, dalam pasal ini sendiri, Anji sebagai terlapor ini bisa dikenakan apabila memang terbukti bahwa informasi yang diberikan atau yang disebarkan di akun Dunia Manji ini terbukti bisa merupakan kebohongan publik, maksud saya, dan bisa dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Juno. Baik, terima kasih rekan Alfania Rizky dari Polda Metro Jaya terkait dengan kontroversi konten YouTube terkait dengan klaim obat COVID-19 dari Hadi Pranoto, Ketua Tim Riset Formula Antibody, dan juga YouTuber Anji dalam konten akun Dunia Manji.